Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 2 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman, masing-masing menurut jalan diberikan Tuhan kepadanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami ini hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Allah yang memberi pertumbuhan. Sebagai seorang manusia, pastilah mengalami hal yang bernama pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan baik jiwa maupun raganya. Begitu pula dengan pertumbuhan rohani.
pertumbuhan rohani pasti dialami oleh setiap manusia. Sayangnya, ada orang tertentu yang pertumbuhan rohaninya masih diletakkan dan bergantung pada sosok rohaniwan tertentu. Hal ini mungkin akan membuat iman bertumbuh, akan tetapi dasarnya tidak kokoh. Sehingga ketika ada ujian dan tantangan iman, orang seperti itu akan mudah goyah imannya. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama kita hari ini dikisahkan tentang Rasul Paulus yang menegur umat Allah di Korintus, yang mulai menggolongkan diri mereka para pengikut Kristus berdasarkan siapa yang mengajar mereka, sehingga menimbulkan perselisihan di antara mereka. Paulus berkata, "Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya." Paulus menjawab persoalan itu dengan ayat selanjutnya. "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Dalam pernyataan yang diberikan Paulus tersebut, Paulus mau menegaskan bahwa kita semua perlu bertumbuh dalam iman, bertumbuh secara rohani, dan kita harus sadar bahwa kuasa pertumbuhan rohani itu bukan karena sosok seorang pastor, romo, atau pembicara tertentu, melainkan pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani itu berasal dari Kristus sendiri. Ada pastor atau romo yang bagus public speakingnya, sehingga orang-orang merasa senang saat mendengar ceramahnya. Ada juga suster yang hebat pelayanannya, sehingga menggerakkan banyak orang. Ada juga uskup yang terkenal karena kebijaksanaannya, sehingga amat dicintai oleh umatnya. Ada juga rasul awam yang dengan talentanya menginjili dunia digital, sehingga menjadi apologet yang ulung. Saudara-saudari terkasih, ingatlah, mereka semua hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Mereka adalah kawan sekerja Allah yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Oleh sebab itu, melalui bacaan dan Injil hari ini, kita diajak untuk berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada alatnya. Oleh sebab itu, melalui bacaan dan Injil hari ini, kita diajak untuk fokus kepada Tuhan yang merupakan pemberi pertumbuhan rohani kita. Ingatlah selalu, pertumbuhan itu berasal dari Kristus sendiri yang merupakan anak Allah. Semoga demikian. Amin.